Selamat malam, Salam. Kiranya Tuhan memberkati semua sahabat Rema, sehat dan bahagia. Renungan malam hari ini berjudul Tuhan menguatkan kita. Nats terambil dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Selama bertahun-tahun, Nuh membangun bahtera tanpa memperdulikan dan mendengar cemoohan sanak keluarga dan teman-temannya, karena memang letak bahtera itu berjarak 800 km dari laut dan amat mustahil terjadi banjir. Mengapa Nuh dapat bertahan untuk tetap membangunnya? Karena Tuhan memberikan dorongan, semangat, dan kekuatan kepadanya. Demikian juga kepada Musa yang pernah membunuh orang. Diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang di dalamnya justru antara lain berisi perintah jangan membunuh. Hal ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi Tuhan menguatkan dan selalu memberikan dorongan kepadanya untuk tetap semangat dan dapat mengalahkan gejolak hatinya agar ke-10 perintah Tuhan itu dapat disampaikan kepada bangsa Israel. Daud disebut orang yang sangat berkenan di hatinya. Bahkan setelah Daud berzina dan membunuh, Tuhan mengampuni kesalahannya dan tidak berhenti percaya kepadanya. Paulus dipenjara karena melayani Tuhan, namun dia tidak pernah undur dari pelayanan karena Tuhan memberikan kekuatan dan semangat serta menopang Paulus untuk terus mencintai dan mengabdi kepadanya. Jika kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa Tuhan selalu berada di samping anak-anaknya. Kapan dan di mana saja mereka mengalami kesulitan, Ia akan senantiasa memberikan dorongan semangat untuk keluar dan memenangi kesulitan tersebut. Dalam masa kekinian, apakah kita sebagai umat Tuhan merasakan adanya pemberian kekuatan dan dorongan semangat dari Tuhan pada saat kita mengalami kesulitan dalam perjalanan hidup kita? Atau sebaliknya, kita merasa ditinggal oleh Tuhan dan berusaha sendiri untuk mencari jalan keluar atas kesulitan yang kita hadapi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus jujur pada diri kita sendiri bahwa jika kita dapat bertahan hidup sampai saat ini dan lolos dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, apakah karena kekuatan dan kemampuan pribadi kita tanpa campur tangan Tuhan? Kalau jawaban kita ya, maka kita harus memeriksa diri apakah iman percaya kita masih kuat dan teguh menerima Tuhan Yesus sebagai penolong dalam hidup kita. Apakah iman kita makin bertumbuh atau justru semakin kerdil? Sesungguhnya Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Ia ingin memberikan kepada kita yang terbaik. Ia mengasihi kita walaupun kita melakukan kesalahan. Ia tetap mau mengampuni dan mengasihi kita. Namun banyak sekali orang Kristen memikul beban, rasa tertuduh dan putus asa, padahal beban itu bukanlah dari Tuhan. Sekalipun kita telah melakukan hal-hal yang tidak baik, orang-orang di sekitar kita juga sinis, bahkan ada yang meninggalkan kita. Keluarga acuh tak acuh atau bahkan bungkam 1000 bahasa kepada kita. Namun ada satu hal yang dapat kita pastikan. Tuhan selalu ada di samping kita. Kiranya firman Tuhan memberi kepada kita dorongan, semangat, dan tidak pernah kalah untuk menghadapi persoalan apapun. Mari kita bersama berdoa mengucap syukur. Bapa di dalam sorga, kami naikkan syukur bahwa Tuhan Allah yang setia tidak pernah meninggalkan tatkala kami juga sedang mengalami kesulitan. Bahkan Engkau tetap menopang kehidupan kami untuk melanjutkan kehidupan dan menatap hari esok di dalam pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami, menyerahkan istirahat kami sepanjang malam ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.